nama saya Adila Jasin Effendi. Biasa sering dipanggil Ardel atau Del. Kalian boleh panggil saya Adel atau Del. Saya lahir di kota Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 27 Mei 2004. Saya sudah tinggal di Tanjung Balai Karimun sekitaran 17 tahun. Dan di Tanjung Balai Karimun ini adalah kampung kecilku, bukan termasuk kampung, dia itu termasuk seperti kota kelahiran kita sejak kecil. Di dalam Tanjung Balai Karimun terdapat banyak makanan enak seperti nasi lemak, lendot, laksa, loreto, mie ciam, sama sebagainya. Itu semua enak-enak. Udah itu kalau di Tanjung Balai Karimun itu khasnya itu adalah tugu yang ada di Costa Area, sama air terjun, sama pantai Pongkar. Itu khasnya sih, cuman segitu. Udah itu di Tanjung Balai Karimun itu nggak ada mall, jadi semuanya itu kayak ada cuman ada yang jadi nggak ada mall. Udah itu pas saya berumur 5 tahun saya masuk ke TK Cahaya yang ada di Merau. Udah itu pas umur 6 tahun saya dipindahkan dari Cahaya ke Santo Yusuf. Jadi aku tuh di Cahaya itu TK kecil, udah itu di Santo Yusuf itu TK besar. Habis itu aku melanjutkan SD, SMP, sampai sekarang SMA tetap di Santo Yusuf. Nggak pernah kepikiran mau pindah atau gimana, soalnya emang udah nyaman, kayak udah terbiasa dengan lingkungannya gitu. Udah itu kalau misalnya pas TK itu dulu tuh aku tuh suka ikut drum band gitu. Jadi artinya tuh kayak kalau misalnya ada festival drum band itu pasti ada saya gitu. Udah pas kelas 1 itu namanya kan masuk kelas 1 itu, pas masuk kelas 1 SD itu aku super rajin. Setiap malam itu pasti baca buku. Udah tuh kayak sebelum masuk materi ini baca-baca dulu. Itu pas kelas 1 ambilnya juara 2. Udah sejak itu udah mulai agak malas, jadi gak begitu, maksudnya tetap ada sih kadang juara 3, cuman gak begitu rajin, gak begitu, pokoknya sejak kelas 2 SD udah gak begitu rajin. Udah itu pas kelas 6 SD kalau gak salah ingat, itu adalah kayak hal yang paling berkesan sih, karena kan nilai UN mata tertinggi itu kayaknya aku sih, kayaknya, tapi aku juga kurang tahu, soalnya itu kayak dikasih tahu gitu, tapi aku juga nggak tahu itu infonya benar atau enggak, soalnya aku nggak nanya lagi sih. Itu kayak nilai UN-nya tuh 90-an hampir 100. Itu pokoknya hal yang paling berkesan sih, soalnya aku tuh belajar UN matematika SD itu dari kelas 5. Udah tuh itu emang ada kayak khusus, bukan maksudnya kayak pergi les, tapi itu emang kayak ada khusus guru gitu yang mengajar. Jadi dari sanalah aku tuh dilatih matematika itu sampai kelas 6 SD kalau nggak salah. UN nilai tertinggi matematika aja sih, katanya 90 berapa gitu. Aku juga gak tahu, soalnya ijazah aku tuh udah gak tahu terbang kemana, tapi itu beneran nilai UN tertinggi sih kalau dibanding sama pelajaran lain itu nilai UN tertinggi. Itu kayak hal yang paling berkesan sih, soalnya kayak ada usaha itu pasti ada hasil.
sampailah sekarang emang sih masih suka matematika. Kalau pelajaran lain tuh juga suka, cuman emang lebih hobinya tuh sama matematika gitu. Jadi kayak emang dari dulu hobinya matematika, cuman SMA punya matematika itu susah, udah ditambah gurunya itu kadang mengejar-ngejar gitu, jadi nggak ada kasih kita waktu untuk menyiapkan, untuk planning dulu ini cara kerjanya kayak mana. Enggak, habis di kasih tahu kayak habis dikasih tahu cara kerjanya udah langsung kasih PR, kasih latihan. Itu berat banget, padahal kita tuh harus mengerti dulu apa itu dasarnya, apa itu sumbernya. Enggak, sekarang tuh makin lama makin susah, jadi kayak nggak dikasih tahu ini cara kerja gini gini gini, udah langsung kasih latihan. Jadi nggak ada kasih kayak sedikit kebebasan untuk kita mengerti dulu, baru besoknya atau lusanya baru dikasih latihan. Jadi hal yang paling aku kesan sampai sekarang sih karena di kelas 6 itu kak hal yang paling nggak bisa dilupakan. Tapi itu gurunya tuh ajar kita tuh dari basic banget, makanya kita itu bisa di asah sampai segitu. Itu pun harus berterima kasih sama guru les aku, sama guru SD aku. Itu mereka baik-baik banget, mau ngajarin kita dari nol, dari kita gak bisa apa-apa. Jadi ini adalah sekian cerita dari hal yang paling berkesan mungkin di kehidupan saya ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila dalam menyampaikannya itu lebih kurang gitu bahasa bakunya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.